teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat ya. Sharing lagi kegiatan aku pagi ini teman-teman. Pagi ini seperti biasanya aku mau beberes rumah. Lumayan pagi ini rumahku berantakan banget karena semalam kayaknya udah aku beresin deh, cuman pagi ini tuh nggak tahu kenapa berantakan lagi. Jadi aku mulai untuk beberes. Dan pagi ini tuh aku nggak bisa bangun subuh teman-teman karena anak aku tuh kebetulan lagi sakit. Dari kemarin itu batuk, kering, terus susah tidurnya. Jadi subuh-subuh tadi tuh nggak bisa ditinggal dan minta ditemenin sama mamahnya. Jadi aku nggak bisa bangun subuh dan akhirnya nemenin anakku sampai siang. Dan kebetulan hari ini tuh anak aku nggak sekolah karena yaitu subuh-subuh tadi itu batuknya tuh nggak berhenti-berhenti, susah tidur. Terus baru tidur itu sekitar jam 5an gitu. Jadi aku mau bangunin jam 6 kan kasihan ya teman-teman, baru tidur jam 5 terus jam 6 nya udah aku bangunin. Jadi ya udah deh, hari ini libur dulu sekolahnya, mudah-mudahan besok udah enakan badannya terus bisa sekolah. Dan pagi ini tuh aku beberes dibantuin sama Pak Su karena Pak Su lagi gak sibuk, jadi Pak Su bantuin aku beberes. Dan pagi ini Pak Su bagian yang cuci baju, lumayan banyak cucian baju hari ini karena kemarin pas hari Minggu tuh aku gak cuci baju, sekalian aku cuci hari ini ya teman-teman. Nah ini handuk aku tuh di dalam karena semalam itu hujan tuh lebat banget, jadi handuknya tuh aku masukin. Di tempat aku nih udah berapa hari teman-teman hujan dan sampai hari ini pun masih hujan dari pagi sampai malam. Mungkin redanya itu bentar aja dan habis itu hujan lagi, hujan terus pokoknya. Dan jalanan itu lumayan macet karena ada jalanan yang jebol. Jadi udah hujan-hujan, jalanan super macet, terus ya pokoknya komplit ya teman-teman. Nah ini aku mau beresin cucian aku kemarin. Ini lumayan banyak ya cucian aku karena dari kemarin juga aku masak terus. Jadi ya seharian makan di rumah ya teman-teman. Lumayan cucian piringnya hari kemarin. Jadi udah aku cuci sih kemarin itu piring-piringnya. Cuman tetap pagi ini tuh ada lagi cucian piringnya karena bekas minum-minum semalam. Dan kemarin tuh aku ada beli sendok kecil gitu karena sendok aku itu kan nggak tahu kenapa kayaknya makin hari makin dikit aja sendok, masih jadi misteri ya teman-teman. Tapi enggak, kemarin itu ada beberapa sendok yang aku kasih ke orang untuk kerja gitu, jadi berkurang deh sendok di rumah. Dan akhirnya aku beli sendok juga, sendok makan. Dan ini aku juga beli sendok kayak puding gitu teman-teman, untuk makan puding atau makan kayak dessert itu kan enaknya pakai sendok kecil ya teman-teman. Jadi aku beli deh sendok kecil kayak gini, cuman 1000-an aja. Nah ini aku cuci dulu perabotan yang kotor karena paling enak itu kan kalau masak di sink cuci piring itu nggak ada cucian piring ya teman-teman. Jadi aku cuci aja mumpung aku beberes dapur lagi sebelum aku masak. Nggak tahu kenapa aku tuh hal yang wajib banget sebelum masak itu ngeberesin dapur. Kayaknya jadi mood aja gitu ya teman-teman, kalau sebelum masak itu dapurnya bersih, nggak ada cucian kotor, dan meja-meja dapur itu bersih ya. Padahal nanti setelah masak juga bakalan kotor lagi, tapi nggak tahu kenapa udah jadi hal yang wajib buat aku. Sebelum masak itu dapur itu harus bersih dulu ya teman-teman. Nah selesai dari beres-beresin dapur, aku lanjut buat masak nasi seperti biasa setiap pagi itu sambil masak nasi ya teman-teman. Jadi nanti pas lauk dan sayurnya matang, nasinya pun juga matang. Nah ini pagi-pagi banget aku buat dulu sayur untuk anak aku. Ini aku mau buatin sop kambing ya teman-teman. Jadi aku ada sedikit kambing masih sisa dan itu udah aku presto, terus aku masukin ke freezer. Dan ini aku mau buatin anak aku sop kambing lagi. Kebetulan anak aku kan lagi batuk ya, jadi enaknya makan yang kuah-kuah.
Kebetulan pagi ini aku nggak masak dulu, nanti masaknya itu agak siangan karena udah keburu siang kan. Jadi Pak Su itu sarapannya beli teman-teman, tadi beli pecel. Nah kalau anak aku buatin sop kambing, dan kalau aku tuh pengennya aku dadar telur aja atau ceplok telur gitu aja untuk sarapan yang simpel-simpel. Nanti kalau misalnya udah selesai beberes baru deh aku masak untuk makan siang, karena kalau aku masak dulu pagi ini pasti udah keburu kesiangan, kasian kan sarapannya kalau misalnya kesiangan. Nah ini udah aku sering share ya teman-teman, cara aku buat sop kambing itu gampang banget. Bumbunya cuman kayak pakai bawang putih cincang, terus ada lada bubuk, terus aku tadi pakai pala bubuk, terus ada aku kasih cengkeh, enak juga ditambahin kayu manis, cuman aku nggak ada kayu manis. Udah kayak gitu aja, terus masukin airnya, terus masukin, kalau udah mendidih masukin sayurannya, terus masukin dagingnya, udah deh tinggal ditunggu sampai matang. Habis itu ditaburin daun bawang sama bawang goreng. Kebetulan aku nggak ada daun bawang hari ini, lagi habis belum beli teman-teman, jadi aku pakai bawang goreng aja. Udah jadi menu untuk anak aku, dan aku mau lanjutin dulu ini vakum lantai sebelum nanti anak aku makan ya teman-teman. Ini aku pakai vakum yang satunya yang pakai kabel, karena kebetulan vakum yang cordless itu belum aku bersihin teman-teman, belum sempet aku bersihin. Kalau vakum yang cordless itu kalau belum dibersihin kayak berasa ngevakumnya tuh kurang bersih aja teman-teman. Dan sikat di itunya tuh harus dibersihin juga, karena kayak banyak yang nyumbat gitu kan, kotoran terus rambut jadi butuh dibersihin. Karena aku ada cadangan vakum yang pakai kabel ini, jadi aku langsung aja deh vakum pakai kabel. Menurut aku sih tetap enak yang pakai kabel ya teman-teman. Semuanya itu ada plus minusnya. Kalau menurut aku vakum pakai kabel itu enaknya itu dia sedotannya tuh lebih kuat, terus dia nggak pakai waktu gitu ya, jadi nggak pakai casan, jadi kita mau selama apa ngevakumnya itu tetap bisa. Cuman nggak enak ya kayak gini teman-teman, kabelnya itu menjulur-julur kemana-mana, terus kayak mengganggu juga gitu ya kabelnya. Tapi walaupun vakum murahan, kalau vakum yang pakai kabel itu benar-benar deh sedotannya itu kuat banget, terus awet. Ini tuh udah sempet nyedot air akuarium, tapi tetap masih berfungsi dengan baik. Jadi waktu itu tuh akuarium aku tuh sempet bocor teman-teman, airnya tuh sampai ke lantai-lantai dan aku tuh nggak tahu, dan aku tuh lagi ngevakum lantai, jadi tabung si kotorannya ini tuh, penampung kotoran ini penuh semua sama air sampai ke mesinnya. Akhirnya aku jemur dan vakumnya tuh masih bisa lagi dan gak ada yang rusak sama sekali. Ini cuman aku ganti kepala penyedotnya itu aja ya, karena sempet patah kayak gitu. Nah itu di luar Pak Su lagi bantuin aku nyapu teras ya teman-teman, sambil Pak Su itu nyuci baju terus jemur baju. Jadi pagi ini tuh aku benar-benar kerja sama dan merasa terbantu banget karena ada Pak Su yang bantuin aku beberes. Kalau misalnya nggak ada Pak Su yang bantuin aku beberes, bener-bener aku kayaknya keteteran ya teman-teman, karena ini tuh udah siang, anak sakit, belum lagi harus masak juga. Pokoknya kalau Pak Su tuh lagi sempet lagi nggak banyak kerjaan, aku tuh merasa terbantu banget ya teman-teman kalau misalnya aku tuh dibantuin kayak gini. Kerjaan pun jadi lebih selesai ya. Tapi kalau misalnya Pak Su lagi sibuk ya udah deh, sabar-sabar aja, semuanya itu dikerjain sendiri ya teman-teman. Nah udah selesai beberes, saatnya aku nyuapin anak aku makan. Beginilah ya teman-teman, kalau anak aku tuh lagi sakit, manjanya banget, jadi makan itu harus disuapin. Ya nggak apa-apa lah ya, yang namanya juga lagi sakit. Kitanya juga harus sabar-sabar ngadepin anak lagi sakit ya teman-teman.
Pokoknya sehat-sehat terus untuk kita semua, tetap jaga kesehatan karena cuaca memang lagi super ekstrim banget, kadang-kadang panas dan tiba-tiba hujan. Dan sampai di sini dulu video aku kali ini ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman gak bosan-bosan nonton video aku. Maaf kalau misalnya video aku banyak kurangnya, banyak salah-salah ngomongnya. Pokoknya terima kasih untuk teman-teman yang selalu nonton dan setia ngikutin keseharian aku setiap hari, dan mudah-mudahan video yang aku share bermanfaat. See you next video, bye bye.